Bisakah Tuhan menciptakan benda atau alat yang sangat besar, lalu ia sendiri yang tidak bisa mengangkat alat itu? Tentu jawabannya bisa, karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Nah, tapi itu mereka masih mengelak-mengelak gitu. Jadi tolong bantu saya untuk menjawabnya, Kak. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan, maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis gak gitu? Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia bertentangan gitu kodratnya. Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi gitu, firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Nah ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci. Dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu kalau manusia. Saya potong dikit. Bagaimana kalau kita menggunakan kalimat bahwa Tuhan itu kan maha segalanya, maha mampu. Ini kan sering banget di sosial media kita lihat. Artinya mampu-mampu sajakah dan bisa-bisa sajakah dia menjadi apapun itu bentuk atau form yang Tuhan kehendaki kan gitu. Kalau kita bicara maha mampu, maha bisa, gitu kan, sesuai dengan pribadinya gitu. Nanti bisa timbul pertanyaan begini, silakan. Bang Denny. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Bisakah Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang sebegitu besarnya sampai dia tidak mampu angkat? Itu kan menjadi pertanyaan sebaliknya gitu kan? Itu menjadi pertanyaan paradoks. Paradoks dia jadinya. Jadi yang sesuatu yang tidak pada kodratnya gitulah. Kita bilang maha kuasa bukan berarti dia maha kuasa, tapi pada saat yang sama juga dia tidak maha kuasa. Gitu. Maksudnya begitu. Jadi paradoks, dia kontra ya. Tidak bisa satu sifat yang A pada saat yang sama bersama-sama dengan being itu gitu loh. Contoh misalnya, kalau orang bilang Tuhan itu maha kuasa, karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, kan begitu. Itu kalau ada ungkapan seperti itu. Ada orang premis begitu ya. Premisnya begitu. Kan kita bisa bertanya begini, kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Nah itu kan pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat. Betul kan? Kalau Tuhan punya sifat jahat nggak? Nggak. Jadi bisa nggak pada saat yang sama Tuhan yang tidak punya sifat jahat mempunyai sifat jahat? Itu maksudnya gitu. Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan tuh ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu. Tapi sifatnya banyak, dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Itu memang paradoks. Kenapa? Paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini tuh apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti nggak maksud gua? Makanya sebenarnya yang jadi permasalahan buat gua, pada akhirnya orang-orang yang percaya dengan hal-hal apa yang dia percayai kok. Gampang itu jawabnya. Jawabnya begini, dia tidak bisa, dia juga tidak maha kuasa. Simpelnya, bagi Tuhan tidak ada yang terberat, tidak ada yang tersusah.
Kamu bilang itu terberat karena kamu dalam Tuhanmu itu egois. Mereka itu sudah tahu kalau kamu itu berdosa, tapi kenapa dia masih menciptakanmu? Dia mau kita nyembah dia, apakah dia memiliki kesombongan? Nah, dia juga sering banget nanyain itu. Mujizat Roh Kudus itu murtad. Dia meninggalkan Kristus sampai dia mati. Hujat Roh Kudus itu tidak dinilai di awal, tapi hujat terhadap Roh Kudus itu dinilainya di akhir. Jadi itu aku kan sering mainnya tuh ke Jakarta ya. Nah, di Jakarta tuh ternyata udah banyak orang-orang ateis tuh, Kak. Nah, mereka tuh sering bertanya ke saya kan, apa agamamu? Terus aku bilang, saya Katolik gitu. Oke, terus mereka nanyain ke aku, bisakah Tuhan menciptakan benda atau alat yang sangat besar, lalu ia sendiri yang tidak bisa mengangkat alat itu? Nah, saya itu juga sudah sempat jawab kan. Tentu jawabannya bisa, karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Nah, tapi itu mereka masih mengelak-mengelak gitu. Jadi tolong bantu saya untuk menjawabnya, Kak. Gampang itu jawabnya. Jawabnya begini. Sangat gampang itu. Lanjutkan Elia. Itu gampang sekali jawabnya. Kalau dikatakan, bisakah Tuhan itu menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Kalau dia bisa, artinya dia tidak maha kuasa. Kalau dia tidak bisa, dia juga tidak maha kuasa. Simpelnya, bagi Tuhan tidak ada yang terberat, tidak ada yang tersusah. Kamu bilang itu terberat karena kamu dalam ruang dan waktu. Allah itu di luar ruang dan waktu. Jadi bagi Allah nggak ada yang terberat. Jadi pertanyaanmu salah. Tidak mungkin ada jawaban yang benar bagi pertanyaan yang salah. Itu saja kamu lemparkan sama dia. Diam dia itu. Mungkinkah yang bertanya seperti itu akan berkata, itu sama dengan mempertanyakan, bisakah 2 tambah 2 sama dengan 5? Atau bisakah 5 tambah 5 sama dengan 12? Kamu mengatakan itu 2 tambah 2 sama dengan 4 karena kamu dalam ruang dan waktu. Kamu di dalam logismemu, dalam ilmu pengetahuanmu. Tapi di luar ruang dan waktu, hukum fisika itu tidak berlaku. Bahkan dalam fisika kuantum sekalipun, yang masih di dalam alam semesta ini, fisika kuantum, hukum-hukum fisika yang secara umum itu pun tidak berlaku dalam dunia kuantum, apalagi Allah. Jadi kalau mereka tanya, bisakah Tuhan menciptakan batu-batu yang terberat? Bagi Tuhan tidak ada yang terberat. Kamu mengatakan itu terberat itu karena kamu dalam ruang dan waktu. Jadi pertanyaanmu itu tidak berguna. Itu tidak bisa diajukan. Pertanyaanmu sudah salah dan tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Kamu bilang saja begitu. Mereka diam itu tidak ada jawabannya. Oke, Kak. Ada lagi satu lagi, Kak. Mereka juga sering nanya gini. Tuhanmu itu egois. Mereka itu sudah tahu kalau kamu itu berdosa, tapi kenapa dia masih menciptakanmu? Dan juga gimana ya jelasin ya? Sebentar, Kak. Tuhan itu sudah tahu kalau kita tuh kan berdosa. Nah, dia itu egois juga karena dia mau kita nyembah dia. Apakah dia memiliki kesombongan? Nah, dia juga sering banget nanyain itu ke saya gitu. Jadi saya kan untuk sebagai orang yang belum bisa terlalu mendalami Alkitab, jadi saya juga ikut bingung gitu, Kak. Saya takut ikut tersesat, tapi saya juga untuk memperkuat iman. Ya, kadang orang itu berpikir Tuhan itu terlalu egois, Tuhan itu sombong karena Tuhan itu harus memaksa dia menyembah dia. Tidak ada. Kekristenan tidak pernah begitu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, apakah Adam dan Hawa dibilang sembahlah akulah Tuhan? Itu ajaran abad ke-7 itu. Tidak ada Adam dan Hawa diperintahkan tunduklah kau, sembahlah aku. Tidak ada. Karena Tuhan itu nggak gila sembahan. Dia menciptakan manusia itu untuk membagikan kasihnya. Jadi kalau ditanyakan, berarti Tuhanmu itu egois. Dia udah tahu kamu jatuh ke dalam dosa, tapi kenapa kamu tetap diciptakan? Ya saya tetap diciptakan. Karena itu kemauannya. Masalahnya kamu tanya sama dia, saya terciptanya ada atau tidaknya itu menurut kemauan dia atau kemauan saya sebagai ciptaan dan juga pencipta. Kalau tadi kasusnya kita diciptakan dan Tuhan tahu bahwa kita akan jatuh dalam dosa, tapi dia tidak menyediakan solusi, itu jahat. Menurutmu jahat nggak kamu? Kalau kamu tahu suatu hari nanti rumahmu akan kebanjiran, tapi kamu menyediakan tembok-tembok besar sebagai mitigasi agar kamu tidak kebanjiran dan kamu tetap selamat. Jahat nggak kamu kepada rumahmu itu? Tidak. Jahat nggak kamu kepada kucingmu? Kamu beli kucing, kamu udah tahu kucing itu nanti bisa sakit dan kamu bisa melukai dia kalau kamu yang merawat. Jahat nggak kamu tetap mau memelihara dia tapi menyediakan
pengobatan, dan kamu menyediakan sesuatu untuk kebaikan kucingmu itu. Jadi parameter kejahatan bagi orang ateis itu sama sekali tidak berlaku bagi kita yang teis, secara khusus orang-orang yang dalam Kristus. Karena orang ateis itu tidak mengerti arti kejahatan itu apa. Kejahatan itu mereka definisikan sebagai apa akibatnya. Tapi kekristenan itu lebih jauh daripada itu penyebabnya. Penyebab kejahatan itu adalah dosa. Kalau mereka menyebut dosa itu adalah akibat, kita mengatakan dosa itu adalah sebab. Dosa itulah yang menyebabkan akibat. Dan mereka menilai dosa itu karena akibat. Jadi ketika kamu itu membunuh orang, itulah dosa. Itu pemikiran mereka. Kejahatan itu dipandang mereka seperti itu. Dalam iman kita, dosa itu yang mendorong kamu membunuh, itulah kejahatan itu. Jadi mereka tidak pernah jauh lebih berpikir dan lebih sempurna daripada orang Kristen. Jadi kalau kamu mengaku ateis, kamu terlalu bangga dengan ateismemu itu, kamu tidak pernah lebih unggul daripada orang-orang Kristen. Orang Kristen jauh lebih tinggi melampaui pemikiran dan hikmatmu sendiri. Jadi kalau mereka tanya kenapa Tuhan itu tetap menciptakan, dia sudah jatuh dalam dosa, pada saat yang sama dia berikan solusi. Kristus sendiri, dia tidak biarkan, dia kasih jalan untuk kamu bisa datang dan pulih kembali. Sama seperti ketika kamu pelihara kucing, kamu tahu suatu saat kamu akan menyakiti dia, dia akan sakit dan lain-lain, tapi kamu mitigasi, kamu beri solusi untuk berjaga-jaga karena kamu tidak tahu dan pengetahuanmu itu tidak tertentu. Tapi apakah kejahatanmu dipandang karena keinginanmu, karena kasihmu untuk memelihara kucing itu? Justru tidak. Kamu menyediakan solusi, kamu memelihara dia itu karena kasihmu. Sama seperti Allah tetap menciptakan kita, memelihara kita karena kasihnya. Dan kasihnya itu sempurna. Dia memberi solusi untuk menjaga kasihnya itu, yaitu Kristus yang menyelamatkan. Kecuali tadi Kristus itu tidak diberikan, maka dia itu memainkan kita. Jadi logika ateis itu tidak jalan. Mereka memandang itu terlalu sempit, primitif. Mereka mengaku sebagai yang paling logika, sebenarnya mereka paling tidak logika. Mereka tidak tahu apa itu ilmu yang logis, apa ilmu yang kontradiksi, apa ilmu yang suprarasional. Semua dicampur aduk semua. Jadi orang-orang ateis itu tidak pernah lebih unggul daripada kekristenan. Karena kekristenan sejak semula itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Jadi kamu jangan minder dengan imanmu. Kristus adalah sang hikmat, dia adalah logos. Kalau orang-orang di dunia ini masih menganut prinsip logos-logosnya sendiri, Kristus adalah sang logos. Jadi kembali kepada kitab suci kalau kamu mau mengerti hikmat Yesus sesungguhnya. Itu bukan. Amin, amin, amin. Sangat terberkati ya. Gitu ya. Baca di Alkitab, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Nah, saya itu penasaran apa contoh dari menghujat Roh Kudus, dan apakah jika kita berjanji atau bersumpah dalam nama Yesus, itu kita sudah menghujat Roh Kudus atau belum? Menghujat Roh Kudus itu murtad. Dia meninggalkan Kristus sampai dia mati. Hujat Roh Kudus itu tidak dinilai di awal, tapi hujat terhadap Roh Kudus itu dinilainya di akhir. Karena puncak penghakiman dosa sehingga pengampunan itu tertutup, itu adalah ketika dia sudah mati. Badan ini, roh itu meninggalkan badan tubuh kita. Ya, jadi apa itu menghujat Roh Kudus? Selain daripada keluar daripada konteks ketika Yesus sedang melakukan pengusiran setan, tapi buahnya itu adalah kemurtatan, menyangkal Kristus dan mendukakan Roh Kudus selama-lamanya sampai dia mati. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Misalnya begini, lalu bagaimanakah dengan orang yang murtad lalu kembali kepada Kristus? Dia belum menghujat Roh Kudus. Kenapa? Ketika dia meninggalkan kekristenan, kemudian kembali lagi kepada Kristus dan bersungguh-sungguh di dalam sampai dia mati, dia masih diampuni. Kenapa? Karena dosanya itu, ketika dia merasa aku telah berdosa meninggalkan Allahku yang hidup, yaitu aku telah berzina secara rohani meninggalkan Allah yang benar. Aku mau kembali kepadamu ya Allah. Ketika kamu mengatakan kamu mau kembali kepada Allah dan kemudian bersungguh-sungguh di dalam, kamu itu sedang diinsyafkan oleh Roh Kudus atas dosamu. Sama seperti umat Israel di dalam Hosea ketika mereka melakukan perzinahan rohani. Apakah ketika mereka melakukan perzinahan rohani, menyembah berhala-berhala lain, apakah ketika mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah menolak mereka? Allah malah menjanjikan pemulihan yang kekal bagi Israel di dalam Hosea. Jadi tanda orang menghujat Roh Kudus itu adalah menolak Kristus sampai dia mati.
Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya itu tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tugasnya menginsyafkan kamu akan dosamu. Tanda yang kedua, orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak pernah sadar akan dosanya dan tidak pernah mau diinsyafkan akan dosanya. Karena tugas Roh Kudus itu adalah akan menyadarkan dunia akan dosa. Jadi selama kamu hidup di dunia ini sampai kamu mati dan kamu masih sadar akan dosa-dosamu dan kamu meminta pengampunan atas dosa-dosamu itu kepada Bapa di dalam Kristus, kamu masih tetap diampuni. Tapi kalau kamu merasa bahwa saya tidak perlu minta ampun sama Tuhan, kamu merasa dosamu itu seperti lifestyle bagimu, ketika kamu mati kamu akan binasa. Ada dua sikap yang selalu saya berikan analogi. Ada seperti ayam dan juga ada seperti bebek. Kalau ayam itu dilemparkan ke dalam air, ke dalam kolam, dia akan melompat, berusaha melompat keluar walaupun dia masih ada di dalam air itu. Kalau bebek dilempar ke dalam air, dia nggak mau keluar, dia pengen berenang di dalam terus-menerus. Begitu juga lah orang percaya. Orang percaya yang mau keluar dari dosa, dia punya keinginan untuk keluar dari dosa, tapi selalu terjatuh. Dan ketika dia mati, dia akan diselamatkan. Karena hatinya tidak mau dan membenci dosa itu. Tapi badannya lemah dan dagingnya lemah, sehingga dia masih mau jatuh. Tapi sikap hatinya pengen keluar dari situ. Berbeda dengan orang yang ketika jatuh dalam dosa, dia menikmati itu. Dan dia tidak minta ampun, tidak mau bertobat, dan merasa itu hal-hal biasa. Artinya Roh Kudus sudah tidak lagi menginsafkan dia akan dosanya. Dengan demikian dia menghujat Roh Kudus. Jadi itulah menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Jadi jangan kamu pernah meninggalkan iman kekristenan, jangan kamu meninggalkan Kristus karena kamu menghujat Kristus. Kalau kamu tidak tahu ketika kamu bilang aku sudah salah menolak Kristus, 5 menit ke depan kamu sudah mati. Ketika kamu menyangkal anak, kamu menyangkal Bapa. Itu menghujat Roh Kudus ya. Jadi kalau kamu masih sadar dengan semua dosamu dan kamu datang minta ampun kepada Tuhan, kamu belum menghujat Roh Kudus. Tapi ingat, jangan pura-pura. Tuhan tahu hatimu, jangan permainkan Allah. Jadi jangan karena saya bilang begini, datanglah aku sama Tuhan, minta-minta ampun, Tuhan tahu hatimu. Kamu sungguh-sungguh menyesali dosamu itu atau hanya formalitas saja? Dan kesungguhanmu dalam pengakuan dosamu itu ditunjukkan dari buahmu. Apakah kamu stagnan, tetap begitu-begitu saja, atau ada peningkatan? Kalau ada peningkatan artinya kamu benar-benar mau berubah dan berkomitmen. Tapi kalau kamu tetap saja omonganmu itu hanyalah omong kosong. Jadi harus ada grafiknya naik ke atas. Ada perubahan. Bukan begini saja. Dosa, minta ampun dosa, minta ampun dosa, minta ampun gitu terus. Harus ada peningkatan. Sebagai tanda kamu menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan kamu membenci dosa itu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Matius 7 ayat 21. Gitu. Ya? Itu tadi 3 pertanyaannya, 3 pertanyaan jitu tuh, Dek. Apa Bang? Pertanyaan dia tadi 3-3-nya jitu semua itu. Tentang ateis semua itu. Iya, pertanyaan ateis semua itu dibikin dia. Tapi ya untunglah dia bisa menerima ya. Apalah, setidaknya dia mengerti lah. Itu ciri-ciri mau ateis itu. Oke, lanjut deh. Ya. Jadi ateis itu merasa paling logis. Sebenarnya mereka tidak logis. Malah mereka yang paling amburadul. Itulah ateis. Kalau kita menuhankan Allah kita yang di alam semesta ini, mereka menuhankan pikiran mereka sendiri yang memang tidak didasari dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Itulah ateis. Jadi kamu jangan berpikir dengan menjadi ateis kamu lebih baik. No, kamu akan menjadi lebih hina kalau kamu menjadi ateis.